Perkenalkan, nama saya Stefani Nenotek. Saya dari kelas tingkat 1 reguler A. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Kupang dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep patofisiologi mengenai perdarahan dan pembekuan. Nah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu adalah perdarahan. Menurut Sadikin tahun 2014, darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain. Darah berada dalam konsistensi cair, berada dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transport serta fungsi hemostatis. Menurut Handayani dan Wibowo, darah adalah medium transport di dalam tubuh. Untuk perdarahan sendiri, pendarahan itu adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertai dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh, atau disertai keluarnya darah dari tubuh dengan jumlahnya yang bermacam-macam, mulai dari sedikit sampai mengakibatkan kematian. Berikutnya ada menurut Kiswari tahun 2014, darah terdiri atas dua komponen, yaitu komponen seluler atau cairan dan komponen sel-sel darah. Untuk komponen seluler itu disebut plasma atau serum. Plasmanya mengandung 90% air dan 10% sisanya adalah bahan-bahan terlarut, misalnya ion-ion, glukosa, asam amino, hormon, dan berbagai macam protein. Serum pada dasarnya sama dengan plasma, tetapi tidak mengandung fibrinogen yang merupakan faktor koagulasi atau pembekuan darah. Untuk komponen sel darah ini terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Untuk berbagai jenis perdarahan, antara lain ada perdarahan internal. Nah, perdarahan internal ini adalah perdarahan yang terjadi dalam tubuh. Itu meliputi perdarahan di kulit dan mukosa. Contohnya peteki. Itu peteki adalah perdarahan di bawah kulit kecil seperti titik-titik. Berikutnya ada ekimosis, adalah perdarahan yang lebih besar dibanding peteki. Terus purpura, ada perdarahan berupa bercak-bercak tersebar luas. Terus ada hematoma, itu penimbunan darah dalam jaringan. Lalu berikutnya perdarahan dalam rongga tubuh. Nah, itu ada hemotorak, yaitu perdarahan yang terjadi di rongga torak. Lalu hemoperitoneum, itu perdarahan yang terjadi di rongga peritoneum. Lalu ada hematosis atau perdarahan yang terjadi di rongga sendi. Lanjut ke perdarahan eksternal. Perdarahan eksternal ini adalah perdarahan yang terjadi di luar tubuh. Nah, untuk contohnya ada pada perdarahan pada saluran nafas. Itu perdarahan yang terjadi keluar dari lubang hidung disebut epitaksis. Lalu perdarahan yang terjadi dalam bentuk-bentuk berdarah itu disebut hemoptisis. Lalu kemudian ada perdarahan pada saluran pencernaan. Nah, perdarahan yang terjadi ini dalam bentuk muntah darah atau disebut hematemesis. Lalu perdarahan segar yang terjadi berasal dari usus itu disebut hematosesia. Berikutnya perdarahan yang terjadi tidak segar berasal dari usus itu disebut dengan melena. Selanjutnya perdarahan pada uterus. Nah, perdarahan yang sering terjadi yaitu saat menstruasi itu lebih banyak dari normal, sekitar 80 mili, itu disebut menoragi. Selanjutnya perdarahan abnormal yang terjadi antara periode atau tidak terkait dengan menstruasi itu disebut dengan metoragi. Materi selanjutnya ada etiologi perdarahan. Nah, perdarahan dalam dan luar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya penyakit dan cedera. Berbagai penyebab terjadinya perdarahan itu antara lain yang pertama kerusakan pembuluh darah. Nah, kerusakan pembuluh darah ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya terjadi penyumbatan pembuluh darah akibat penyakit kronis seperti hipertensi, hiperglikemia, dan juga diabetes yang dapat menyebabkan pembuluh darah rusak. Berikutnya ada trauma. Biasanya trauma terjadi karena adanya interaksi dengan benda luar, misalnya benda tajam yang mengakibatkan pembuluh darah rusak dan mengeluarkan darah. Berikutnya ada proses patologik. Nah, proses patologik termasuk dalam etiologi perdarahan karena beberapa penyakit yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan perdarahan, misalnya pada orang yang terkena virus Ebola. Berikutnya penyakit yang berhubungan dengan gangguan pembekuan darah. Itu seperti hemofilia. Lalu ada kelainan pembuluh darah. Nah, kelainan pembuluh darah ini contohnya varises, itu merupakan suatu gejala di mana terjadinya pelebaran pembuluh vena yang menyebabkan terganggunya peredaran darah.
Materi selanjutnya yaitu proses terjadinya gangguan sirkulasi akibat perdarahan. Nah, beberapa gangguan yang muncul, yang pertama itu telangiektasia. Telangiektasia ini dapat ditemukan sebagai tanda lahir atau gangguan hemoragik herediter atau penyakit Osler-Weber-Rendu. Nah, telangiektasia ini adalah pelebaran kapiler davanula yang berukuran 2 hingga 3 mm berupa bercak makula berwarna ungu sampai merah ungu yang memucat jika ditekan dan berdarah jika terkena trauma yang sangat ringan. Berikutnya ada laba-laba arteri atau arterial spiders. Ini merupakan lesi merah terang yang pusatnya berdenyut dan memancar luar ke arah luar seperti benang, memiliki panjang 5-10 mm dan sering ditemukan pada wajah, tubuh di atas garis pinggang. Lesi ini juga memucat jika ditekan bagian tengahnya atau depth, mencerminkan kelainan vaskuler, sering ditemukan pada penyakit hati. Selanjutnya ada PTK. Nah, PTK ini merupakan lesi hemorganik keunguan, datar, bulat, tidak pucat. Ini berdiameter sekitar 1-4 mm. Yang dapat bergabung menjadi lesi yang lebih besar itu disebut purpura. Nah, lesi-lesi ini ditemukan pada membran mukosa dan kulit, terutama di daerah yang bebas dari daerah yang mendapat tekanan. Berikutnya ada ekimosis. Ekimosis ini itu seperti memar atau tanda hitam biru. Itu tuh merupakan daerah ekstravasasi darah yang luar di dalam jaringan subkutan dan kulit. Berikutnya ada proses terjadinya gangguan sirkulasi akibat perdarahan. Yang pertama, pembuluh darah menyempit. Nah, ketika tubuh terluka dan mengeluarkan darah, artinya itu terjadi kerusakan pembuluh darah. Saat itu juga pembuluh darah akan mengejang sehingga terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Kedua, ada sumbatan dari trombosit terbentuk. Nah, pada bagian pembuluh darah yang rusak, trombosit akan segera menempel dan membentuk sumbatan agar tidak banyak darah yang keluar. Nah, agar proses pembentukan sumbatan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, trombosit akan menghasilkan zat kimia tertentu untuk mengundang trombosit-trombosit lainnya. Ketiga, ada faktor koagulasi membentuk bekuan darah. Di saat yang bersamaan, faktor-faktor koagulasi atau pembekuan akan membentuk reaksi yang disebut dengan kaskade koagulasi. Pada bagian kaskade koagulasi, faktor pembekuan fibrinogen akan diubah menjadi benang-benang halus yang disebut dengan fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan bergabung dengan trombosit untuk memperkuat sumbatan. Yang keempat, ada proses pembekuan darah berhenti. Agar pembekuan darah tidak terjadi secara berlebihan, faktor koagulasi akan berhenti bekerja dan trombosit diambil kembali oleh darah. Setelah luka beransur-ansur membaik, benang fibrin yang sebelumnya terbentuk akan hancur sehingga tidak ada lagi sumbatan pada luka. Nah, materi selanjutnya ada pembekuan darah. Hemostatis dan koagulasi adalah serangkaian kompleks reaksi yang menyebabkan pengendalian perdarahan melalui pembentukan trombosit dan pembekuan fibrin pada tempat cedera. Pembekuan diikuti dengan resolusi atau lisis pembekuan dan regenerasi endotel. Pada keadaan homeostatik, hemostatis dan koagulasi melindungi individu dari perdarahan masif akibat trauma. Pada keadaan abnormal dapat terjadi perdarahan yang mengancam jiwa atau trombosis yang menyumbat cabang-cabang pembuluh darah. Hemostatis merupakan proses penghentian perdarahan secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi apabila endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Nah, proses hemostatis ini mencakup pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit, serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Pada hemostatis terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan sehingga aliran darah di sebelah distal cedera terganggu. Hemostatis dan trombosis memiliki 3 fase yang sama. Yang pertama, pembekuan pada proses pembentukan agregasi trombosit yang masih awal, masih longgar dan bersifat sementara pada tempat luka. Kedua, pembentukan jaring atau benang-benang fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga terbentuk sumbatan hemostatik atau trombus yang lebih kuat dan lebih stabil. Yang tiga, pelarutan parsial atau total agregat hemostatik atau trombus oleh plasmid.
Berikutnya ada mekanisme pembekuan darah atau mekanisme koagulasi. Nah, koagulasi diawali dalam keadaan homeostatis dengan adanya cedera vaskuler. Vasokonstriksi merupakan respon segera terhadap cedera yang diikuti dengan adesi trombosit pada kolagen pada dinding pembuluh yang terpanjang dengan cedera. ADP dilepas oleh trombosit yang menyebabkan agregasi trombosit. Sejumlah kecil trombin juga merangsang agregasi trombosit yang berguna untuk mempercepat reaksi. Faktor 3 dari membrana trombosit juga mempercepat pembekuan plasma. Dengan cara ini terbentuk sumbat trombosit yang kemudian segera diperkuat oleh protein filamentosa yang dikenal sebagai fibrin. Nah, mekanisme pembentukan pembekuan darah yaitu mekanisme jalur ekstrinsik, kedua ada mekanisme jalur intrinsik, dan yang ketiga ada mekanisme jalur bersama. Nah, untuk mekanisme jalur ekstrinsik ini, pembekuan darah dimulai dari faktor eksternal pembuluh darah. Jadi tromboplastin atau membran lipoprotein yang dilepas oleh sel-sel jaringannya rusak mengaktifasi protrombin dengan bantuan ion kalsium untuk membentuk trombin. Trombin mengubah fibrinogen yang dapat larut menjadi fibrin yang tidak dapat larut. Benang-benang fibrin membentuk bekuan atau jaringan-jaringan fibrin yang menangkap sel darah yang melalui pembuluh yang rusak. Selanjutnya ada mekanisme jalur intrinsik. Nah, mekanisme intrinsik ini berlangsung dengan cara yang sederhana daripada mekanisme ekstrinsik. Nah, mekanisme ini melibatkan 13 faktor pembekuan yang hanya ditemukan dalam plasma darah. Setiap protein berada dalam kondisi tidak aktif. Jika salah satunya diaktifasi, maka aktivitas enzimatiknya akan mengaktifasi faktor selanjutnya dalam rangkaian. Dengan demikian akan terjadi suatu rangkaian untuk membentuk bekuan. Selanjutnya itu ada mekanisme jalur bersama. Nah, mekanisme ini berawal dari pengaktifkan faktor X menjadi faktor XA akibat dari reaksi pada jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Materi selanjutnya yaitu proses pembekuan darah atau koagulasi darah. Nah, proses pembekuan darah normal melewati serangkaian interaksi yang kompleks. Berikut adalah proses pembekuan darah dari awal hingga akhir. Yang pertama, trombosit membentuk sumbatan. Nah, trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Nah, sumbatan dibentuk guna untuk menutup bagiannya rusak agar menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada pembentukan bekuan darah. Nah, faktor-faktor pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Nah, reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi disebut trombin untuk mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, fibrin ini bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel. Selanjutnya ada penghentian proses pembekuan darah. Nah, setelah bekuan darah terbentuk dan perdarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan. Nah, agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Selanjutnya, tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Nah, ketika jaringan kulitnya rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Benang-benang fibrin akan hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Sekian video dari saya mengenai konsep atau fisiologi perdarahan dan pembekuan darah. Mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan. Sekian dan terima kasih.